Tapi khusus makan yang 10.000 kali sekian itu nggak usah dibelanjakan, kumpulkan langsung diserahkan ke sana korban bencana sehingga lebih efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam sepekan lebih ini kan kita fokusnya ke Sumatera ya, bencana longsor, banjir ya. Saya hanya baru bisa mengucapkan prihatin dan semoga para korban diberi kekuatan ya, hanya bisa berharap dan berdoa ya. Dan kalau kita lihat di berita-berita sosmed belakang ini ya, bos berseliwerannya ya, terutama kita cukup prihatin apa, menurut saya untuk bantuannya mungkin kurang satset ya. Apalagi banyak berita belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Konon kalau nanti bencana nasional kan semua apa ya bahasanya, ganti rugi apapun itu menjadi tanggungan pemerintah atau negara. Sebenarnya tidak apa-apa ya, karena kita kan sebagai satu kesatuan, apalagi kita baru memperingati Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan ya, kita tidak perlu pahlawan-pahlawanan ya. Yang penting apa? Realita. Tidak perlu pakai pencitraan seperti pahlawan kesiangan, apalagi ya bahasanya dulu sebagai aktor atau pencetus ataupun penyebab kebijakan yang mengakibatkan bencana itu, tapi sekarang seperti cari muka ya jangan. Menurut saya kalau masalahnya nanti dana ya, kemarin saya baca di media itu nanti DPR menyarankan pakai dananya namanya apa, on call apa itu ya, senilai 4 triliun. Kalau melihat sekian banyaknya korban ya, dampaknya menurut saya dana itu kurang ya. Maka ada alternatif lain ya, daripada kita kebingungan, masuk yang pribadi sosial swasta bisa menggali dana, kita nggak bisa. Ada satu ide lain menurut saya, yaitu dengan cara membedakan dana yang kurang efektif untuk selama beberapa ini ya, dana MBG. Karena apa ya, ya di berita atau mungkin bisa dilihat di sekitar ya, bahwa beberapa pelaksanaan MBG itu menurut saya kurang tepat sasaran juga ya. Kenapa? Karena MBG kan untuk makan siang ya. Apalagi ini kalau anak sekolah kan musimnya ujian atau ulangan semester. Nah, karena kadang belum sampai siang itu anak-anak pulang, kadang MBG itu ya belum datang. Akhirnya ada ide SPPG atau pelaksanaan itu menggantinya dengan makan kering. Jadi 1 minggu hanya diberi sekali ya. Ada yang susu, ada yang buah lah. Kalau itu seminggu nggak punya kulkas, susunya apa cukup ya. Dan saya yang kurang tahu apakah nanti selama liburan semester ya, biasanya 2 pekan, itu secara aturan tetap dapat jatah. Nah kalau nanti modelnya karena libur nggak mungkin dimasak diantar ke rumah, akhirnya diberi makanan kering ya, nggak pas juga. Dan ini kan belum nasional ya, baru beberapa daerah yang dapat. Nah daripada itu belum efektif ya, kan kita belum ada data apakah pengaruh positif dari BG terhadap kecerdasan, belum, baru mulai ya. Ya kita abaikan itu ya. Menurut saya dana itu sementara untuk siswa yang BG-nya selama minimal 2 pekan lah, selama liburan itu kita alihkan saja, tidak usah diberikan makanan, tapi dikumpulkan, ditahan, dialihkan ke bencana ya, biar bermanfaat. Loh nanti kontrak dengan pegawainya gimana ya, pegawainya kan insya Allah oke lah kalau itu kontrak, karena mereka sudah terlanjur kontrak, tetap diberi haknya. Tapi khusus makan yang 10.000 kali sekian itu nggak usah dibelanjakan, kumpulkan langsung diserahkan ke sana korban bencana sehingga lebih efektif. Insya Allah anak-anak dan juga orang tua ikhlas kok, kan kita satu kesatuan sebagai satu bangsa ya, kita punya rasa empati. Jangan kita enak makan terus yang sana makan aja sulit ya, sampai kemarin 2 hari nggak makan, airnya bersih sulit ya, belum lagi nanti ada yang hilang semuanya. Nah, oleh karenanya ini sekedar ide ya, bukan apa-apa, jangan suudzon, bukan kita anti itu, enggak. MBG ya bagus saja untuk meningkatkan daya tangkap ya, semoga ya nanti realitanya bisa diteliti lagi, disurvei, jangan survei saja, real tanya gurunya juga, jangan ke lembaga yang gimana itu ya. Jadi saran sekali lagi, gimana kalau dana MBG selama liburan yang 10.000 itu nggak usah diberikan ke siswa, tapi dikumpulkan sebagai sumbangsih saling
rasa sama satu bangsa untuk dikumpulkan diserahkan pada korban bencana. Insya Allah itu akan lebih efektif. Dan lagi mohon maaf ya kalau nanti ada yang usul saya itu nggak berkenan ya. Semoga tercapai dan para korban segera diberikan bantuan dan mendapatkan penanganan lebih baik. Sekian aja, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.